Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham-saham storytelling ya. Kita akan coba bandingkan dengan saham fundamental ya guys ya. Nah guys, saham-saham storytelling ini akhir-akhir ini tuh sangat populer ya guys ya. Sangat ngetren ya. Bahkan saham-saham storytelling ini kenaikan harganya itu jauh melebihi saham-saham yang fundamentalnya bagus ya guys ya. Nah makanya di video kali ini gue merasa perlu untuk kita bahas karena mungkin cukup menarik juga gitu loh guys ya, saham-saham storytelling ini ya. Nah guys, tapi guys sebelum lanjut guys, seperti biasa gue ingetin lagi, kalau channelnya Bang Omon sudah mengaktifkan gabung ya guys ya, kalian bisa bergabung di channel belajar intens ya, mulai dari 50.000 saja per bulan. Di situ kalian bisa belajar saham lebih intens dan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi saham-saham ya calon multi bagger. Nah guys, untuk saham storytelling sendiri itu pengertiannya itu adalah saham yang bergerak karena narasi masa depan ya guys ya. Belum tentu labanya besar sekarang, tapi punya potensi isu atau momentum gitu loh guys ya. Jadi contohnya ya, contoh story-nya itu punya mau ada ekspansi besar ya, ada bisnis baru, teknologi baru, akuisisi, perubahan regulasi, ya dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya, contoh-contoh yang lainnya. Nah beberapa cerita-cerita ini tuh hoax ya guys ya, berapa itu pom-pom doang ya, nggak ada benernya gitu. Tapi beberapa itu memang bener gitu loh guys ya, bener-bener memang ekspektasi di masa depan. Nah guys, sebenarnya guys tidak ada yang benar atau salah ya dengan prinsip fundamental ataupun kalian mengandalkan saham-saham storytelling gitu loh guys ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya peruntukannya itu beda guys. Gunanya pun fungsinya beda guys. Kalau kalian modal sudah besar ya, modal kalian gede, lalu kalian main di saham storytelling, itu tentunya resiko kalian jadi gede banget gitu loh guys ya, sangat nggak masuk akal gitu guys ya, kalian main di storytelling. Saham-saham storytelling ini sebenarnya guys, ini cocok buat kita yang climber gitu loh guys ya. Climber ini maksudnya pendaki ya, kita yang mendaki kekayaan ya, kita yang modalnya ini mungil, modal pas-pasan pengen kaya dari saham ya, itu kita harus mengandalkan saham-saham storytelling. Tapi kalau kita itu saham, itu kita gunakan untuk alat menyimpan kekayaan ya guys ya. Kita seorang investor jangka panjang ya, kita kaya dari pekerjaan kita gitu loh guys ya. Kita kaya dari kerjaan kita kaya dari bisnis kita ya. Kita kaya dari usaha kita di luar saham, lalu kita menyimpan aset kita di saham supaya mendapatkan keamanan ya dari inflasi, kita dapat dividen ya, kita simpan di saham-saham yang berfundamental bagus, kita simpan untuk jangka panjang minimal ya 5 tahun, 10 tahun. Ya tentunya kita lebih cocok dengan saham-saham yang fundamental gitu loh guys ya. Karena resikonya itu rendah banget ya untuk saham-saham fundamental. Ada laba dan arus kas gitu loh guys ya, stabil gitu loh ya guys ya. Jadi harganya naik turun pun, kalau perusahaan-perusahaan ini bagi dividen, tetap kalian kan nggak akan rugi ya, tetap selalu dapat dividen gitu loh guys ya. Meskipun ya harus agak lama ya, karena memang beda ya, beda peruntukannya. Nah tapi gerakannya itu lambat gitu loh ya, kekurangannya kalau saham-saham fundamental. Nah dan nggak naik ekstrim dalam waktu singkat gitu loh guys. Beda dengan saham-saham storytelling. Saham-saham storytelling ini kenceng-kenceng banget guys naiknya guys ya. Bisa bagger dalam waktu 3 bulan 4 bulan aja sudah bisa bagger gitu loh. Ya guys ya. Fundamental masih jelek juga, biasanya harganya sudah naik signifikan ya. Nanti kita akan lihat contoh sahamnya gitu loh guys ya. Fundamentalnya amburadul tapi tetap harganya itu sudah berkali-kali lipat gitu loh guys ya. Kekurangannya di saham-saham storytelling ini itu resikonya tinggi banget ya guys ya. Terus kalau ceritanya udah selesai, ceritanya mati,
itu harganya biasanya juga ambrol ya guys ya. Nah biasanya guys, ini ceritanya mati ini dibarengi dengan exitnya si insider ya guys ya, atau bandar gedenya juga mulai cabut. Itu kalian harus mulai waspada. Nanti kita juga akan lihat gitu loh guys ya, contohnya ya guys ya, kita akan lihat contohnya ya. Nah, problem identification yang gua kumpulin ya dari saham storytelling itu, permasalahannya banyak investor itu nggak tahu ceritanya apa gitu loh guys ya. Terus masuk doang, nggak tahu exit plan-nya gimana gitu loh. Terus kesalahannya lagi menganggap saham story ini tuh untuk investasi jangka panjang, padahal saham story ini untuk jangka pendek guys. Ketika momentumnya sudah dapat ya cabut ya. Masuknya pakai uang dingin tapi mentalnya panas ya, maksudnya itu ini gitu loh guys ya, buru-buru gitu loh guys ya, greedy gitu guys ya, greedy. Nah ini mulai kerugiannya terjadinya mulai dari hal-hal yang seperti ini, kesalahan-kesalahan seperti ini ya, nggak tahu ceritanya apa, nggak punya exit plan ya, dianggapnya saham-saham story ini untuk jangka panjang, dipegang terus ya, ownernya, insidernya udah cabut ya, bandarnya udah kabur, tetap dipegang terus, ya wassalam ya. Gitu ya guys ya. Nah, saham-saham story ini cara main yang bener itu gimana ya guys ya. Nah, guys, kalau mau main saham-saham story, kalian harus ikutin aturannya main saham story gitu guys ya. Jangan seperti main saham fundamental ya. Jadi, pertama kalian harus pahami dulu ceritanya gitu guys ya. Cerita ini itu beneran atau cuman gosip atau cuman rumor gitu guys ya. Timelinenya itu sampai kapan? Terus event apa yang ditunggu pasar gitu guys ya. Nah, yang kedua, masuk itu sebelum rame, keluar saat rame gitu guys ya. Bahasa lainnya ini buy on rumor, sell on news ya. Ketika news sudah keluar, kalian juga waktunya cabut gitu loh ya guys ya. Beli saat cerita mulai, jual saat cerita viral gitu loh guys ya. Jadi jangan pas viral kalian malah beli. Ya ini kalian bagian yang cuci piring gitu loh guys ya. Ya, terus ya jangan nikahi saham story ya, karena memang ini bukan untuk disimpan bertahun-tahun ya. Ini alat untuk trading atau swing trade ya. Jadi bukan untuk jangka panjang guys. Ketika momentum udah dapet cabut ya. Selanjutnya wajib punya exit plan ya. Profitnya jelas ya, misalnya guys, misalnya ini ya, kalian punya plan di saham, contoh kata yang saat ini lagi rame itu Bumi ya. Contoh di saham Bumi, kalian punya target profit tuh, kalian punya target profit 500 ya, kalian pas 500 cabut ya. Jangan sampai kalian 500 masih stay, kecuali target kalian Bumi ini kalian targetnya 1000 ya, kalian cabut pas 1000 gitu loh guys ya. Stop lossnya juga jelas ya. Jadi ketika mulai merugi sahamnya ya langsung di cut loss, atau kalian bisa buntuti saham-saham story ini dengan stop loss gitu loh guys ya. Kalau ternyata turun karena kalian kena stop loss ya sudah, berarti rezeki kalian sampai situ aja, tidak usah berharap nanti juga naik lagi gitu loh guys ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi dibuntutin aja gitu loh. Kalau masih hijau, buntutin terus dengan stop loss. Misalnya stop lossnya bebas, kalian pasang misalnya 3%, 5%, ya maksimal ya 8% lah ya guys ya, stop lossnya ya. Terus kalau bisa guys, itu porsinya dikecilin ya guys ya. Jadi sekitar 70-80% itu di saham-saham fundamental, 20-30% itu di saham-saham story gitu loh guys ya. Jadi jangan all in, tapi kalau kalian memang pengen merubah nasib ya, gak apa-apa juga sebenarnya guys ya, tergantung profil risiko masing-masing gitu guys ya. Intinya senyamannya kalian gitu guys ya. Kalau kalian merasa bahwa kalian itu berani di saham-saham story ini all in, ya nggak ada masalah juga gitu guys ya. Karena memang untuk merubah nasib ya kita kadang-kadang butuh yang namanya keberanian, dan keberanian itu membawa keberuntungan gitu loh guys ya. Tapi ya tentunya tetap kembali ke profil masing-masing ya guys ya. Gua ingetin sekali lagi ya,
Kalau lu penakut, lu nangisan, lu cengeng, lu coba-coba all in di saham-saham story, lalu ternyata kalian salah, boncos, ya kalian nanti nangis gitu guys ya. Kalau kalian cengeng, saran gua normalnya adalah 70% di fundamental, 20-30% di saham-saham story ini gitu loh guys ya. Jadi antara aman dan agresif gitu guys ya. Tapi kalau kalian memang pengen agresif sekali, full, all in, nggak ada masalah juga. Semuanya itu sesukanya sendiri-sendiri gitu guys ya. Jadi jangan saling menghina gitu guys ya. Ya, jadi guys, investor saham itu berpikir secara bisnis ya guys ya, bukan fanatik. Nah, ini gue itu pengen cerita ke kalian gitu guys ya. Di salah satu konten gue kemarin yang menyatakan ya, yang mengajarkan ini gitu guys ya, cara merubah ya duit 10 juta menjadi miliaran ya, 10 juta menjadi 1 miliar. Itu ada dua cara ya, cara cepat dan cara lambat gitu guys ya. Cara lambatnya kita pakai dividen reinvest. Cara cepatnya kita invest di saham-saham konglo gitu guys ya. Banyak ternyata subscriber kita itu yang protes gitu loh guys ya. Protes, nggak terima gitu loh guys ya. Ketika kita menyebut saham-saham konglo ini bisa membuat kita kaya lebih cepat. Ya kalian nggak terimanya di mana gitu guys ya. Gua heran gitu. Padahal kita di saham ini jangan fanatik gitu loh guys ya. Kalau lu emang tipe lu itu defensif, tipe lu itu bukan seorang risk taker, kalian boleh 100% di fundamental, tapi kalian jangan menyalahkan atau menghina orang-orang yang berani ngambil resiko. Ya gitu loh guys ya, maksud gua, orang-orang yang berani ngambil resiko ini memang biasanya guys kaya lebih cepat ya, tapi tentunya mereka juga tidak mulus jalannya gitu loh guys ya, melewati berbagai cobaan juga gitu guys ya, boncos, nyangkut ya, itu pasti terjadi gitu guys. Tapi jangan kita menjustifikasi atau menghakimi karena preferensi resiko masing-masing orang itu beda. Di saham ini memang adil, high risk high return. Orang-orang yang berani ngambil resiko, returnnya biasanya jauh lebih besar gitu loh ya guys ya. Jadi di bisnis saham ini, lu itu berpikir secara bisnis ya. Apa yang bisa lu bikin lu cuan gede, ya lu jalanin. Jangan lu fundamental terus lu hanya taunya saham-saham berdividen dan lu mencaci maki orang yang pengen investasi di saham yang tidak membagikan dividen gitu guys ya. Itu konyol gitu guys ya. Tapi kita itu harus tahu prinsip ini ya. Jadi saham-saham fundamental itu untuk menjaga kekayaan. Saham-saham story itu untuk mempercepat pertumbuhan ya, percepatan pertumbuhan. Gitu loh ya. Jadi kalau modalnya kecil, pengen cepat berkembang, ya memang saham story gitu guys ya. Ya gua kasih contoh aja, gua di salah satu saham story ini itu gua dapat profit itu 350% ya dalam waktu hanya 5 bulan aja gitu loh guys ya. Jadi jangan meremehkan gitu loh saham-saham story, meskipun dia memang resikonya juga sebanding gitu loh guys ya. Nah guys, banyak investor pemula itu masuk saham story pakai mindset fundamentalnya, terus masuk saham fundamental pakai emosinya saham-saham story, jadi nggak nyambung gitu loh guys ya. Ini yang bikin suka boncos itu di situ gitu guys ya. Nah, saham-saham story ini ya saham-saham yang kayak gimana sih guys ya? Gua akan kasih contohnya nih guys ya. Nah, ini guys, ini contohnya saham story ini ya. Ini Mora ya, Mora Telematika Indonesia ya. Ini itu diisukan ya, dirumorkan dari Desember sampai 2024 ini itu merger dengan Republik ya, dengan My Republik, PT Eka Mas Republik. Nah, ini dengan rumor ini itu harga Mora, kalian bisa lihat nah, dengan rumor seperti itu, rumor merger, itu harga murah kalian bisa lihat ya. Dari sebelumnya ya 400-an sekarang di
10 ribuan ya, naik 9.700 poin, 2000% ya dalam waktu setahun aja. Bayangin guys, ini 20 kali lipat. Ini sudah jelas beritanya sekarang, merger dengan Republik, udah benar merger dengan Republik. Nah, ini harusnya waktunya untuk cabut gitu loh guys ya. Karena kita lihat aja sendiri, coba kita lihat ya guys ya. Nah, kinerjanya padahal ya biasa-biasa aja guys. 2025 versus 2024 nggak ada bedanya gitu. Hanya naik sedikit banget ya. PE-nya pun udah sinting 700 kali, 766 kali gitu loh guys. PBV-nya 31 kali ya. Ini kalian jangan coba-coba di saham story ini masuk ketika story-nya sudah viral ya. Mora sudah rame mau join dengan Republik. Lah ini kalau sudah viral gini, wassalam, kalian masuk ya bagian yang cuci piring guys. Karena memang kalau udah viral ini biasanya pelan-pelan pengendalinya ataupun bandar-bandarnya ini mulai distribusi gitu loh ya guys ya. Jadi paham ya guys ya maksud gue ya guys ya. Cara masuknya ini jangan di viral, tapi di pas ketika masih senyap, masih sunyi gitu loh ya guys ya. Nah yang satu lagi saham apa? Saham UDNG ini guys ya, alias udang nih. Udang. Saham UDNG ini secara year to date itu naik 4.258 poin, alias 10.000% ya, 101 ya benar 10.000 kah? 10.000% atau 101 kali lipat guys. Bayangin guys, 101 kali lipat ini sinting banget ya guys ya. Kita coba lihat simulasi ya guys ya. Nah guys, di saham UDNG ini guys ya, kalian ya dengan kenaikan 1.000%, 101.000% guys. Kalau awal tahun kalian tanam 10 juta aja, di saham ini kalian dapat 1 miliar ya guys ya di akhir tahun ya. Jadi gak setahun aja, setahun sudah cuan 1M gitu loh guys ya. Ini kan memang cocok banget gitu loh guys untuk merubah nasib ya, untuk naik kelas ya. Climber, gue bilang tadi, naik gunung, mendaki ke atas, pengen ke puncak, yaitu cepet kalau naik saham-saham yang kayak gini gitu loh guys ya. Memang resikonya tinggi dan nggak mudah gitu loh guys. Tapi ya orang-orang tertentu mereka bisa naik ke saham ini, jadi tidak usah disalahkan juga mereka ini gitu guys. Asal mereka ini orang-orang yang masuk di momen yang tepat gitu loh guys ya. Baik orang-orang ini, orang-orang yang masuk di harga ini ya, harga-harga Januari, harga-harga Maret ataupun harga-harga Agustus ini masih cuan gitu. Orang-orang yang masuk terakhir ini bisa jadi masih cuan, bisa jadi juga drop, tapi ini beritanya sudah masih rumor sih ya guys, masih rumor ya, rumor ini akan ini ya guys ya. Jadi ini tersengat rumor ini loh guys ya. Arsari ya, Arsari ini punyanya Pak Hasim, ini katanya mau masuk ke sini gitu loh guys ya. Nah ini sebenarnya memang rada nggak masuk akal, seperti Dada kemarin yang kabarnya diakuisisi Vanguard. Ini Arsari Group ini kan bisnisnya bisnis fiber gitu loh guys ya, bisnis optik fiber. Kenapa tiba-tiba lari ke udang? Nggak masuk akal, karena ini gitu loh guys ya. Ya, karena udang UDNG ini bisnisnya itu udang faname. Udang faname ini gue pernah punya tambah guys ya, hasilnya sih pas-pasan ya guys ya. Risikonya juga tinggi karena gampang sakit udangnya gitu loh guys. Nah ini Arsari Group, Indosat, Northstar ini loh. Nah ini mau kerjasama dengan, mau mengakuisisi UDNG ini ya, agak-agak memang beritanya memang story-nya nih rada kagak masuk akal sih guys ya. Rada kagak masuk akal ya. Dan ini memang sudah nggak waktunya lagi gitu guys. Kalaupun kalian masuk ke udang, ini kemungkinan hanya bagian cuci piring aja gitu guys ya. Harga sudah segini gitu guys ya.
Dan kalau kalian boleh tahu ya, ini di November itu sudah mulai distribusi gitu guys ya. Si Christian Brandon ini ya, Christian Brandon Limbono. Ya, ini pengendali, direkturnya aja ini 3 November sudah jual. Itu jual ini ya guys ya. 124 juta ya guys ya. 124 juta atau setara 7% itu sudah dia lepas. Ya ini mulai hati-hati ya guys ya. Ini ya memang sudah bukan waktunya beli. Gua hanya kasih contoh ini untuk pelajaran gitu loh guys ya, bahwa saham-saham storytelling ini menarik juga gitu guys ya. Tapi asal masuknya di bagian yang ikutan story awalnya gitu loh guys ya. Jangan storynya udah jadi news ya, berarti ini sudah rawan, apalagi pengendalinya mulai distribusi, ini rawan-rawan bagian cuci piringnya aja gitu loh ya guys ya. Jadi itu ya guys ya. Kesimpulannya lu di bisnis saham ini lu nggak perlu fanatik, tapi semuanya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing gitu loh guys ya. Lu pengen cepet naik ya lu ikutin saham-saham storytelling, tapi tentunya porsinya seperti yang gue bilang tadi ya, 20% atau maksimal 30% lah. Itu akan aman gitu loh guys ya. Selebihnya masih berada di saham fundamental gitu loh ya guys ya. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.